Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin ketengahkan satu jawaban yang ketika ada seseorang yang bertanya tentang Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan atau bulan Ramadan itu. Kenapa sih dikatakan bulan Ramadan itu bulan penuh berkah atau syahrun mubarakun? Dan kenapa pula banyak orang yang mulai dari sebelum Ramadan tiba itu mereka mengatakan marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Berhubungan dengan syahrun mubarakun atau syahrul Ramadan itu, kalau kita klik, kita tulis di dalam gadget kita, di HP kita yang ada aplikasi Al-Qur'annya ya, Syahrun Ramadan atau Syahrul Ramadan, maka keluarlah ayat tentang Syahrul Ramadan itu. Dikatakan di situ di dalam Al-Qur'an, di dalam suratul Baqarah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra falitukmilul idata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu artinya Syahrul Ramadan itu di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, unzila fihil Qur'an hudalin nasi wa bayyinatin minal huda. Dia sebagai petunjuk manusia dan di situ ada penjelas-penjelas dari petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda. Jadi orang yang keluar dari Ramadan itu mesti jadi orang yang berbeda, orang yang luar biasa gitu. Allah memberikan itu untuk memudahkan bukan menyulitkan, dan kita disuruh menggenapkan bilangan bulannya, maksudnya puasa penuh. Bahkan orang yang sakit ya, itu bahkan atau bepergian disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggantinya di hari yang lain yang berbeda. Lalu di akhir dari ayat itu dikatakan wala alakum tashkurun, dan semoga kalian jadi orang-orang yang bersyukur ya. Kenapa harus bersyukur? Suatu yang disebut syukur itu kalau kita dapat sesuatu yang luar biasa, bukan ya? Kalau kita sesama manusia saja ada istilah berterima kasih. Berterima kasih kepada sesama. Karena apa? Karena ada pemberian, karena ada penghormatan, karena ada macam-macam yang diperkirakan itu menguntungkan kita, menyenangkan kita. Yang kita nggak kenal ada apa kira-kira kalau kita mengatakan terima kasih ya, orang yang berhadapan dengan kita akan bertanya, terima kasih aku memberi apa pada kamu? Aku sudah berbuat apa dengan kamu? Gitu ya. Atau kita ketika ada orang yang melakukan kebaikan kepada kita, otomatis kita rasanya tidak berterima kasih, itu tidak pantas. Apalagi Allah yang zat yang maha pemberi itu memberi suatu yang luar biasa, membuat kita beda dengan yang lain, membuat kita luar biasa. Maka disitulah perasaan berterima kasih, perasaan syukur itu harus kita hadirkan, wajib kita hadirkan. Bahasanya la'alakum tashkurun. Nah, lalu kawan sekalian, yang kita syukuri itu apa? Yang pertama tadi hudalinasi wa bayyinati minal huda. Ada petunjuk dan penjelas-penjelas petunjuk. Wal furqan, dan pembeda, membuat kita berbeda dengan yang lain. Maksudnya kita itu akan menjadi orang yang
super gitu dalam mengatasi semua permasalahan kehidupan kita. Ada cerita nih ya, seorang yang datang bertanya, aku nih sudah membaca Al-Quran tiap hari, bahkan sering membaca Yasin, membaca surat Tabarok, membaca surat Al-Kahfi, luar biasa lah apa saja dibaca, kulhu dan sebagainya. Tapi kok masa balasan Tuhan yang maha suci itu aku tidak dikasih kebahagiaan, neraka deh hidupku ini. Lo kenapa emang? Ditanya. Ya coba pasanganku malah berselingkuh. Kurang apa sih, kurang cantik apa sih aku ini? Baik, saya jawab ya. Menurut Al-Quran, sebagaimana yang saya tahu, apakah seorang yang bertanya ini sudah pernah membaca Al-Quran dan tahu maknanya? Ada di dalam Quran itu Allah menyuguhkan suatu keberadaan manusia dan jin ini akan dimasukkan ke dalam neraka banyak-banyak. Walaqad tarakna li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Sungguh akan kami, di situ menggunakan walaqad itu benar-benar. Sungguh benar-benar telah ya. Tapi nanti akan. Jadi kalau dalam bahasa Inggris di situ past future perfect ya istilahnya. Ribet banget ya kalau dikatakan nanti, tapi sudah pastikan sekarang. Walaqad darakna li jahannam, untuk dimasukkan, penuhi jahanam itu katsiran minal jinni wal insi, banyak dari kelompok jin dan manusia. Kalau itu sudah terjadi berarti di dunia ini sudah mulai terjadi, karena itu berhubungan dengan neraka dunia juga itu ya, jahanam yang ada di dunia. Perasaan seorang yang bertanya tadi kan, kenapa sih di dunia ini aku mendapatkan neraka semacam ini? Kawan sekalian, Allah di situ membagi 3 kecerdasan sebagai modal dasar manusia. Jadi kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak faqih, tidak faham gitu dengan hatinya. Bagaimana sih hati itu? Ya tentu tuangan-tuangan hati itu kinestetik. Jadi kecerdasan kinestetik manusia. Ini sebagai satu dasar atau modal dari kecerdasan manusia itu. Itu kecerdasan yang pertama. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan dia dikasih mata, ada matanya, kecerdasan melihat. Ya, tapi nggak melihat dia. Tapi dia tidak melihat, dia buta. Dalam arti punya kecerdasan mata, ada modal dasar kecerdasan melihat ya. Kemudian melihat itu apa ya, visual ya, visual. Kecerdasan yang pertama tadi kulub, hati, ini tentu kecerdasannya kinestetik karena butuh aktualisasi dari hati kita. Yang kedua mata di situ ayunun, berarti suatu yang berhubungan dengan visual, suatu penglihatan kita. Yang ketiga, walahum adanun la yasmauna biha, dikasih telinga nggak mendengar, jadi auditori ya. Jadi 3 kecerdasan itu, ulaika kal an'am, itu seperti binatang ya, orang yang tidak punya kecerdasan itu. Balhum adallu, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Walahum ghafilun, lahum adallu wahum ghafilun, dan mereka adalah orang-orang yang lalai, orang yang tidak ingat apa-apa, dianggap orang linglung gitu orang. Ya otomatis dia ada dalam kesedihan dalam kehidupannya. Apa hubungannya dengan pasangan yang berselingkuh tadi? Saya katakan, lah pasangan kamu
atau pasangan Anda ini kecerdasannya cenderung kemana? Coba dia nggak melihat aku cantik seperti ini sih. Aku sudah mempercantik diri, kurang cantik apa aku? Dia bisa tersesat kepada seorang perempuan yang hanya tukang pijet aja gitu. Saya tanya suaminya, Anda berselingkuh? Kata istrinya. Oh iya, kenapa sih kok bisa berselingkuh seperti itu? Ya, di rumah tuh dia hanya bisa ngomong ya. Dan dia hanya bisa mempercantik diri. Kalau saya pulang, saya ini butuh perlakuan yang lebih kinestetik katanya, lebih menggairahkan dengan kinestetiknya. Ternyata disinilah si penanya tadi tidak sadar bahwa dia telah menempuh suatu perjalanan tanpa menghiraukan orang lain dan membuat orang lain terjerembab dalam suatu dosa. Bahwa suaminya itu berdosa, iya, tetapi dirinya tidak memahami Quran sebagai solusi, tidak tahu bagaimana Quran mengajarkan, maka dia termasuk orang-orang yang tidak beriman dengan Quran. Dimulai di dunia dia sudah susah seperti itu. Dan nanti bagaimana ketika dia ditanya di akhirat, apa kamu gak baca Quran? Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran, ya. Walaqad yassarnal Quran lidzikri. Kami sungguh telah mudahkan Al-Quran itu untuk mengingat, untuk diberikan sebagai solusi di dalamnya. Oleh sebab itu orang-orang yang tidak mempunyai solusi dan bermasalah dalam kehidupannya, pasti dia tidak menggunakan Al-Quran untuk mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Oleh sebab itu ketika Allah mengatakan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, di sini harus kita pahami betul bahwa ini loh kitab Al-Quran yang harus saya pelajari, dan saya harus mendapatkan segala sesuatu yang berupa solusi-solusi untuk permasalahan kehidupan saya. Bahkan kawan sekalian, Al-Quran itu apalagi di Ramadan dia diturunkan ya. Itu kata Rasulullah, asyam wal Quran yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Siam, puasa, dan Quran itu memberikan syafaat untuk hamba di hari kiamat. Kemudian berkata si puasa tadi atau siam tadi, yaqulu siam ayu rabbi manatuhu ta'ama wasyahwati binahar fasafi'ni fihi. Duh Gusti Allah, ya Allah, aku telah menahan makan dan syahwatnya di siang hari, maka sekarang giliran dia meminta syafaat padaku. Wa yaqulul Quran, dan Al-Quran pun mengatakan, ayu rabbi manatuhu nauma bilail wasafi'ni fihi. Duh Gusti Allah, ya Allah, aku menahan tidurnya di malam hari, wasafi'ni fihi, maka dia meminta syafaat, menuntut syafaat padaku. Apa yang terjadi? Fayusafa'ani, maka kedua-duanya bisa memberikan syafaat, pertolongan itu. Dan di situ yang ingin saya khususkan adalah manatuhu nauma bilail, menahan aku tidurnya di malam hari. Maksudnya tidak tidur dia di malam hari untuk membaca Quran, membaca aku gitu, kata Quran itu. Jadi kenapa Quran itu dibaca di malam hari? Karena butuh perenungan, butuh keheningan untuk merenungkan kebenaran hakiki di dalam Al-Quran itu. Maka orang-orang biasanya yang membaca Al-Quran di malam hari, dia mendapatkan sesuatu yang disaksikan oleh malaikat. Ya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr.
Jadi sholat itu didirikan dimulai surup matahari sampai malam tiba, sampai pembacaan Quran di pagi hari sampai fajar. Ya. Dan itu disaksikan oleh para malaikat. Wal Quran al fajri, innal Quran al fajri kana mashhuda. Sesungguhnya pembacaan Quran di fajar itu subuh itu sebelum matahari terbit. Ya. Jadi masih dalam lingkup malam. Kenapa malam? Karena kita biasanya bisa merenungkan dengan sebaik-baiknya di malam hari. Maksudnya arti atau angen-angen ing maknane dalam bahasa pujian-pujian itu memang harus ditempuh, dan itu adalah sebuah solusi dalam kehidupan. Sekarang cerita baginda Rasulullah tentang Al-Quran itu bagaimana. Baginda Rasulullah dalam sebuah perang, kawan sekalian, dia luka sampai giginya ini kempil ya, tertancap panah ya. Kan ada helm pengaman ya, itu dari besi, itu masih tembus ya, begitu. Dan dia ditinggalkan oleh para pengawalnya. Dalam kekalahan perang itu beliau pulang Rasulullah. Lalu 3 hari setelah itu, dengan hati yang kecewa, orang-orang pada lari begitu, nggak mau untuk melindungi, malahan ya dibiarkan sampai terjatuh di lereng itu ya. Rasulullah kecewa, hatinya luar biasa. Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi. Apa solusinya? Fabima rahmatin minallah lintalahum. Dan dikarenakan kasih sayang Allah yang diberikan padamu ya Muhammad, lintalahum, kamu berlemah lembut hatimu pada mereka. Maksudnya, kamu kan dikasihi sama Allah, hai Muhammad, maka kamu mempunyai kewajiban untuk berlemah lembut pada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan fadu min haulik. Kalau sekiranya kamu keras hati, lagi kasar, kata Allah, maka mereka tidak akan melakukan dukungan di sekitarmu. 3 solusi diberikan oleh Allah. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri. Maafkan mereka, itu yang pertama. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, ditututi dengan kata-kata wastaghfir lahum, dan mintakan maaf. Kalau kita kan enggak, dia sudah tak maafkan gitu ya. Mintakan maaf dong dia. Dia bisa punya mulut sendiri, punya hati sendiri, minta maaf sendiri sana. Pokoknya kalau aku sudah maafkan, kalau dia mau minta maaf sendiri pada Allah. Rasul tidak diberi tidak diberi perintah seperti itu, tapi perintahnya maafkan dan mintakan maaf. Wasawirhum bil amri, dan ajak musyawarah dalam keperluan-keperluan. Lo ini terjadi pada pemimpin bangsa sampai pemimpin rumah tangga, tidak seperti itu. Jadi kalau ada perbedaan, ya sudahlah. Masalah dimaafkan gampang, tapi bagaimana ditumpas habis ya, begitu kadang-kadang. Ya saya maafkan tapi saya tumpas habis, atau bahkan bukan hanya sekedar ditumpas habis ya. Kalau bisa dihancurkan nama baiknya sekalian. Nah ini solusi tidak diambil dari Al-Quran. Andai kata para pemimpin bangsa, para pemimpin rumah tangga itu dia mampu seperti Rasulullah SAW, maka dia akan menjadi orang-orang yang dicintai Allah dan mampu menghadirkan suatu solusi yang terbaik dalam kehidupannya. Oleh sebab itu Al-Quran itu diturunkan di Ramadan itu sebagai solusi, bukan sekedar aspirasi, bukan sekedar inspirasi. Ada kan yang ngomong, saya ini menjadikan Al-Quran itu sebagai inspirasi doang, nggak akan saya jadikan aspirasi. Loh, bukan hanya sekedar inspirasi dan aspirasi, tapi Al-Quran itu juga sebagai solusi. Carut marutnya suatu bangsa, carut marutnya sebuah lingkup keluarga atau distrik yang lebih luas,
kalau diambil solusinya dalam Al-Quran, selesai. 750 tahun dunia ini dipimpin oleh Islam dengan predikat gemahripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo sedunia. Itu pernah terjadi, dan kejahatan itu mampu dihabiskan luar biasa di zaman Al-Quran berkuasa, di zaman Islam berkuasa. Lihat rumah-rumah orang yang ber-Al-Quran dan bandingkan dengan rumah-rumah orang yang tidak ber-Al-Quran. Selamat menjalankan ibadah Ramadan, dan ingat Ramadan itu berharga, dan kita bisa keluar dari Ramadan dengan predikat altruistik dan tidak hanya sekedar paliatif. Apa itu paliatif? Paliatif itu karena aku melakukan seperti ini aku dapat pahala. Karena aku melakukan seperti ini aku dapat untung. Bukan hanya sekedar itu, tapi altruistik. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya akan saya ambil solusinya lewat Al-Quran. Apa saja aku terima dan aku siap bahagia. Nah, semacam itu. Selamat berbahagia. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.